efek yang terjadi pada manusia ketika manusia itu sudah masuk syaitan dalam tubuhnya, lepas tak bulu manusia itu ke harta nyan kana jih dalam, maka hidup buruk sangka untuk orang lain. Bengeh tekegap lagi tanya nyan ada aja berketanya mandum kan, itu efek daripada ada syaitan di dalam tubuh manusia. Yang kedua, syaitan itu membisik pada manusia sang-sang getanya matang pek ka udip tu, sehingga kita berlama-lama untuk taubat, tulul amal, inti anteng berbuat baik. Kenapa itu Bu Lia? Karena sudah ada syaitan di dalam tubuh manusia. Saya masih muda, masih segar, masih sehat, tuh tak mau ibadah keju tak mau gerak tu, yang ada syaitan di dalamnya. Jadi bagaimana kita lawan dia itu? Maka dengan caranya kita menakuti diri kita bahwa kematian itu datang secara tiba-tiba. Yang ubat pegadah bunuh wate ibisik le syaitan trik tak mata udip ke. Kalau yang pertama tadi ke bulu katanya, maka tak lawan le katanya ngen mandum rezeki Allah yang di. Hana tak usaha pil kadang-kadang ya Allah guna kehendaki ada juga nyanta yakin le katanya. Tapi karena makam kita itu bukan makam tajrid. Makam manusia pada tingkat mencari rizki itu adalah makam asbab. Makam asbab itu dengan sebab tak usaha, dengan Allah memberi pilihan kita ada berusaha, maka na rezeki. Walaupun yang kali gepenali Allah Ta'ala, bukan makam tajrid. Makam tajrid itu ada pada aulia-aulia Allah, hana lip-lipeng, hana lip-lidunya. Utafid dunia lid ulama, yang nabi Abu Tu almarhum Abu Kuta mandumnya ulama-ulama Aceh yang memang ulama-ulama yang masyhur, hana ledonya makamnya bukan lagi makam asbab, tapi makamnya adalah makam tajrid. Rukudoi lepeng perlu beli tampeng. Yang ketiga, karena ada syaitan tadi datang dari pintu mangan udut, jadi dia mengiming-imingkan pada kita, membisik-bisikkan pada kitanya mangat hat udipnya. Tahu udip le kitanya hana payah tak ibadah, di mantan tak ibadah ya. Tolak akan itu bisikan itu dengan tafakur gitu ditanya. Tapi kele ditanya, udip ini adalah sebentar sebentar saja kita hidup. Yang keempat, ketika syaitan itu sudah merasuki di dalam tubuh manusia, nah timbul ujub lagi tanya. Hirendra lagi tanya timbul ujub, timbul heran diri ya. Wirendra kita beri nilai pada amalan katanya. Seakan-akan orang lain itu urang maksiat mandum-mandum. Seakan-akan orang lain itu banyak sekali dosa. Bro yang hana dosa. Yang kaidu ujub bak manusia yang ada syaitan. Kemudian datang syaitan itu daripada pintu pekak orang lain. Yang buat pekek orang lain, yang buat iblis, buat syaitan, buat pekek gap. Yang kelima, yang buat iblis, buat syaitan yang lang tubuh manusia. Belajar akhlak, belajar adab. Taduk lagi tanya orang kawan rame. Kita bisik-bisik antara satu orang dengan orang yang lain. Antara dua orang ini berbisik-bisik adab. Lanjutnya, dosa. Karena menimbulkan syakwa sangka orang lain. Lanjut, bek musah-musah langkah warame. Bagaimana cara kita menghilangkan daerah berkeegop? Ya, kita lawan, kita ingat dengan penghormatan orang mukmin. Sesama mukmin harus saling menghormati. Yang keenam, masuk syaitan ke dalam tubuh manusia itu dengan cara hasad, dengan cara dengki untuk orang lain. Apa itu dengki? Menginginkan kebahagiaan yang ada pada orang lain itu sirna, itu dengki.
Bekna orang lain yang senang. Tu dengki. Padahal sifat orang mukmin sejati saling menghargai, saling menasehati, ya, kemudian saling mendoakan. Yo, tu lagi tanya kat rumahnya terjadi bak saudara kita yang mukmin buat yang hanagat, yo tu terjadi kemalangan bak orang lain sehingga kita berdoa minta nyan urung-urung yang mukmin sejati. Apa saja yang terjadi pada kita ketika kita rasakan itu sakit, begitu juga dirasakan orang lain. Yang dirasakan sakit pada orang lain, kita juga merasa seperti itu. Icutiat dari grab sakit, baik tak cutiat urung lain. Kata rasa, watai cutiat tu yang sakit. Kan ya? Menan. Itulah sebenarnya sifat orang mukmin yang sejati. Bek tak keun ku urang lain. Bek tak beb urang lain. Bek tak cungkat keun ku urang lain. Hai tanya kena. Cungkat keun ku urang lain ya lagi tanya. Irut apa-apa tu kemudian mangka ada aja watai irutnya ndak ipual le kena, bairut le kena juga deh. Kan? Abang rasa bek galak tak. Amin. Yang bertanya si aulia Allah. Bertanya mandum yang duduk ina calon penghuni syurga. Alunya nalam lagi tanya dirasuki oleh syaitan na iduk ria mengharap amalan itu dipuji oleh orang lain, ya. Padahal sebenarnya ria itulah urusan kita sendiri dengan Allah yang tahu. Gak boleh kita mengatakan dengan orang lain ria. Ria tak go. Ria itu tergantung innamal a'malu binniyat, tergantung nawaitunya seperti apa. Yang kedelapan, itamong syaitan melalui mana? Melalui bakhil. Karena syaitan kabakil tanya kriat abdok culuk. Kriat luar biasa. Kop yo tu lagi tanya harta ke orang lain. Balik ledekut. Hantar temu sedekah. Nyan orang bakil itu takut keluar harta, meyajirkan baik itu bed harta. Kalau bisa mau kedua tu bed itu bed. Nyampe temengam ya orang kriya ada temengam mana gede. Dah. Kemudian syaitan itu masuk daripada pintu tekabur. Masuk syaitan itu daripada pintu tekabur. Jadi tekabur itu apa? Tidak mau menerima kebenaran yang datang dari orang lain. Mesti umi nangangan yang hebat-hebat. Berokan kengan sabar-sabar kerja. Muya aduk tu umi yang semua bet. Hanya dengar yang pu yang umi pegah. Salah mandum yan. Malay ke. Bakal malay hai berokan dengan roh ku dia lang belangi. Pula pingkui berokan lang belangan roh. Ino kaya semua bet. Nyan orang lagi yang sombong terkabur. Anda mang syurga. Yang sebesar biji zarah, kalau dikatakan biji zarah itu na lagi pulang manek yang ipoponya, yang halo-halo yang itulah sebesar biji zarah. Jadi bagaimana kita melawan kekabunya ini dengan tawadhu katanya, merendahkan diri. Yang rendah diri kan tajak takup. Kan tajak takup ikegap. Yang kan. Merendah diri le katanya bek sombong bek congkak. Bek sangkang lagi tanya na beo ilmu tu seujung kuku kasok bek tanya. Ya bek lagi yang tanya tawadhu tanya. Kemudian rat mana? Rat tahlam kita mong syaitan, rat pintu tamak. Rat pintu tamak le tanya hansip. Harta manusia ku harap buatnya. Akan tetapi kita gantung harapan ba Allah bek tamak lagi tanya. Bek harap harta manusia. Ya, manusia ketika memberikan sesuatu untuk manusia yang lain dia ada batasnya, ada keterbatasan. Tapi kita minta dengan Allah. Kenapa minta dengan Allah? Allah itu maha kaya. Han abih harta Allah Taala. Temlakai ba Allah. Bek tamak lagi tanya harta manusia. Ya, tapi meya tamak ba buat gap, tamak ba ibadah geuh. Bek tamak ba harta. Tamak ba ibadah, lom ba ibadah, galak tu hawa tak ibadah, galak tu tak ibadah, lom rasa ji kurang tak ibadah. Tapi setelah ibadah jangan ujub.